Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa qad qila innar ruha irtun. Dan dikatakan oleh satu pendapat ulama, ruh itu adalah sesuatu yang senyawa. Ruh itu sesuatu yang senyawa. Ada. Ya, ruh itu ada. Dan ada yang mengadakan, yaitu Allah. Meskipun roh itu berpisah dari badan kita, roh itu ada. Naik kemana? Ila sama, kepada langit. Ketika Allah cabut roh kita dari badan kita, nanti kembali lagi. Maka mari kita ini terus mengoreksi kekurangan kita, jangan mengoreksi kekurangan orang. Yang penting ini, penting. Kenapa? Karena ruh itu senyawa. Wakila yunshaqqu minal hawa. Dan dikatakan oleh satu pendapat ulama, ruh itu terbentuk atau dicetak di angkasa. Ya, yunshaqqu minal hawa. Dari apa? Minal hawa, di angkasa. Ruh ada tapi tak bisa dilihat. Itu ruh. Dan terbukti ketika kita rasakan dicubit di kaki, itu rasanya sakitnya di kaki, bukan malah di tangan. Ya enggak? Dicubit di tangan, sakitnya bukan di kaki, malah tetap di tangan. Ini menunjukkan ruh itu adalah dibuat dari udara atau dari angin. Tapi nggak tahu. Ketika dicabut, terkadang ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat-malaikatnya. Ada yang dari hidungnya, ada yang dari ujung kakinya, ada yang dari ubun-ubunnya, ada yang dari jari-jari tangannya, sesuai dengan amal perbuatan di masa hidupnya. Maka dari situ, ayo kita berusaha menjadi orang baik, meskipun belum baik, ya kan? Nah ini ya, ingat pendapat Imam Ghazali, orang yang hatinya bersih, orang yang hebat itu menilai seseorang itu bukan dari sisi fisiknya, dari sisi buruknya, akan tetapi dari sisi kebaikan. Jadi nggak pernah ngomongin orang lain, nggak pernah jelek-jelekin orang lain. Kenapa? Karena orang itu dinilai hanya dari sisi baiknya saja. Oleh kita nggak perlu ngurusin keburukan orang, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin kita harus menilai seseorang itu dari sisi baik. Insya Allah, kalau sudah jadi manusia yang betul-betul manusia, ya seperti itu. Jangan sampai manusia yang hanya mirip manusia. Ya kan bahaya itu. Kalau seorang itu an-nasu kal dunia, manusia seperti kera, ya memanusiakan manusia, itu sebenarnya salah. Manusia itu ya harus hakikatnya manusia. Jangan sampai manusia itu apa? Jangan sampai manusia itu seperti manusia. Naudzubillah. Wa hadanil qaulani qaulan man angkara adabil qabri. Nah, dua pendapat ini merupakan pendapat orang-orang yang tidak percaya terhadap siksaan kuburan. Ini pendapat orang yang enggak masuk akal. Makanya ruh itu sendiri ada, meskipun terkadang kita tidak tahu tempat di mana ruh itu berada. Kalau ditanyakan di tubuh manusia, ya, tapi di mana? Ketika kita merasakan di mulut, itu anginnya. Tetapi ketika kita bernafas dan dicubit di kaki, ternyata kaki juga merasa.
Ini hebat ya tahu manusia. Ciptaan Allah itu hebat. Coba motor itu hidup, digunting kabelnya itu mati. Manusia enggak. Ini hebat kalau ciptaan Allah. Masih tidak ngaku tentang kehebatan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya berusaha semaksimal mungkin menjadi orang ruya annal yahuda atau ilan nabi alaihissalam. Diceritakan dari satu riwayat hadis bahwasanya annal yahuda atau ilan nabi alaihissalam. Dia datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'aluhu anir ruh. Kemudian orang-orang Yahudi itu menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Wa an ashabir raqib, menanyakan tentang ashabur raqib. Ashabul raqib wa ashabul kahfi ar-raqib. Wa an dil qurnain, tentang dil qurnain. Ditanyakan Nabi Muhammad apa yang terjadi, fanazala fi sya'nihim suratul kahfi. Kemudian karena orang Yahudi menanyakan tentang ar-ruh, menanyakan tentang ashabul kahfi atau ashabul raqib, di sini terkenal, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi yang menerangkan tentang persoalan-persoalan ashabul kahfi dan Dzul Qarnain. Wa najala fi haqqir ruh qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dalam menjelaskan kebenaran-kebenaran ruh. Ya, firman Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil ruh. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil ruh. Orang-orang kafir Yahudi itu menanyakan kepada Nabi, 'anil ruh. Bagaimana ruh itu ya Rasulullah? Kalau saya ditanyakan dengan sampean kan kalau nggak ngaji, ya nggak tahu. Kan ruh gimana ya Rasulullah? Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ruh itu termasuk bukan urusan saya. Nabi Muhammad sederhana. Qulir ruh min amri rabbi. Gak tahu di mana ruh. Bisa yang jelas ar-ruh amru rabbi. Bukan urusan saya kata ini. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas manusia itu bisa bernafas karena memang masih ada disumbat hidungnya keluar dari mulutnya, disumbat mulutnya keluar dari hidung, disumbat dua-duanya ternyata dicabut oleh Allah dari tempat yang lain. Akhirnya ruhnya keluar dari badannya karena tak bisa menampung badannya. Tapi ruhnya masih ada. Nah, terbukti ketika dipikul, dibawa ke liang lahat, ternyata ruh itu datang lagi, ya memandang, mana anak saya datang. Ruhnya memandang dari agak jauh dan agak dekat. Mana jasad saya? Kok tidak ada yang datang ngirimin Fatihah? Mana? Kok tidak ada saudara saya, teman saya, di waktu di dunia aja banyak kawan, pas mati tidak ada yang kirim Fatihah. Aduh, mana anak saya ini? Tidak bacakan Yasin. Kila maknahu min ilmi rabbi wala ilma li bihi. Kemudian dijawab oleh satu pendapat ulama, artinya ruh itu bukan urusan baginda Nabi. Ini min ilmi rabbi. Ya, min ilmi termasuk pengetahuan Allah, dan tidak ada yang mengetahui. Tidak ada wala ilma li, saya tidak mengerti tentang ruh itu. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad enggak ngerti. Artinya ruh itu ada. Ditanyakan di mana? Di telinga, tidak ada yang tahu. Di hidung, nah, ternyata yang bernapas dari mulut. Di mulutnya nggak ada yang tahu. Disumbat mati, tapi ruhnya ada. Buktinya dia akan keluar. Dijelaskan seperti yang kemarin, ruh itu akan melihat. Mani saudari-saudari saya itu. Anakku be mani. Bapakku mani kalau anaknya yang mati. Kalau bapaknya yang mati,
Mani anakku tangsian yang ya Allah. Wakila inna ruh laisa bimakhluqin li'annahu amrullah wa amrullahi kalam. Bahkan ada yang mengatakan, pendapat ulama, inna ruh laisa bimakhluqin. Ar-ruh itu, ini pendapat ulama, ruh itu bukan makhluk. Ruh itu bukan makhluk. Kenapa? Karena ruh itu adalah perintah Allah. Nah, perintah Allah di sini bentuknya adalah wahyu, firman Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika ruh itu diarahkan terhadap Al-Quran. Nah, makanya pendapatnya seseorang, Al-Quran itu ada yang bilang baru. Yang qadim itu bukan yang sekarang, tapi ayat-ayat Al-Qur'annya yang berpendapat yang model seperti itu. Wa qila ma'au yakun mi rabbi bi kalimatin kun. Bahkan satu pendapat ada yang mengatakan artinya ruh itu adalah ruh terwujud dari Tuhan, ya, yakun mi rabbi bi kalimatin kun, dengan kata-kata kun. Ada langit, ada bumi, kun. Terjadi bencana, kun. Wis mudah. Itu Allah. Kata-kata kun itu ada yang mengatakan adalah ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu jangan dibayangkan itu seperti apa sih, enggak. Kenapa? Karena ada satu pendapat ruh itu adalah firman Allah. Ada yang mengatakan ruh itu bagian dari firman Allah, kun fayakun. Cukup ada. Ayo, gak ngejar otak kita ini. Ya pokoknya adanya alam itu terbentuk atau ciptaan Allah dengan kalimat ruh, kun, seperti itu. Wa innal amra ala darbain wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat, barokah ilmunya bisirih al-fatihah.